Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama channel Pilapis. Hari ini kita bahas apa lagi ya? Oh iya, mungkin diantara teman-teman para pemuda ikan, khususnya ikan nila, ada yang pernah ngalamin atau sedang mengalami ikan nilanya tumbuh lambat, tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan harapan, dan lain-lain. Dan tepat sekali di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengapa pertumbuhan ikan nila dapat menjadi lambat, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Yuk simak terus videonya. Pertama-tama, kualitas air sangat krusial dalam pemeliharaan ikan nila. Kadar oksigen yang rendah atau keberadaan bahan kimia beracun dapat menghambat pertumbuhan mereka. Pastikan parameter air seperti pH, suhu, dan kadar amonia tetap dalam rentang yang sesuai. Untuk ikan nila, kondisi air yang optimal dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Secara umum, berikut adalah rentang parameter air yang sesuai. 1. pH. Rentang pH yang ideal untuk ikan nila biasanya antara 6,5 hingga 8,5. Pastikan pH air berada dalam kisaran ini untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikan. 2. Suhu. Suhu air yang nyaman bagi ikan nila berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Tetapkan suhu air sesuai dengan kebutuhan spesies ikan nila yang Anda budidayakan. 3. Kadar amonia yang tinggi dapat menjadi toksik bagi ikan. Sebaiknya kadar amonia harus tetap rendah, kurang dari 0,02 mg per liter. Pastikan sistem filtrasi dan sirkulasi air fungsi baik untuk mengurangi risiko peningkatan kadar amonia. Selalu pantau secara rutin kondisi air kolam Anda dan sesuaikan parameter air jika diperlukan. Tetap menjaga kualitas air yang baik adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan optimal bagi ikan nila. Kedua, suhu air memiliki dampak signifikan pada metabolisme ikan. Jika suhu tidak sesuai dengan preferensi ikan nila, metabolisme mereka dapat melambat, mengurangi nafsu makan, dan akhirnya mempengaruhi pertumbuhan. Perhatikan suhu air yang sesuai untuk ikan nila, terutama dalam fase pertumbuhan. Namun penting untuk diingat bahwa setiap spesies ikan nila mungkin memiliki preferensi suhu yang sedikit berbeda. Oleh karena itu, disarankan untuk menyesuaikan suhu air dengan spesies ikan nila Anda budidayakan dan memahami kebutuhan khususnya. Monitoring suhu secara rutin dan membuat penyesuaian jika diperlukan akan membantu menciptakan lingkungan optimal untuk pertumbuhan ikan nila. Pakan yang berkualitas juga menjadi faktor penting. Jika ikan nila tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau pakan tidak seimbang, pertumbuhan mereka bisa terhambat. Pilih pakan yang sesuai dengan tahapan pertumbuhan ikan dan pastikan memberikannya secara teratur. Tahapan pertumbuhan ikan nila memerlukan jenis pakan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan nutrisi spesifik pada setiap fase. Berikut adalah panduan lebih lanjut beserta contohnya. 1. Larva dan benih fry. Pada tahap awal, ikan nila memerlukan pakan berukuran sangat kecil seperti mikro, jaringan, artifisial, dan infusoria. Contoh pakan serbuk roti, telur rebus halus, atau pakan khusus benih ikan. 2. Fase fingerling atau ukuran jari. Pada fase ini ikan nila mulai menerima pakan berukuran sedang. Contoh pakannya pelet ukuran kecil yang mengandung protein tinggi, vitamin, dan mineral esensial. 3. Fase juvenil dan dewasa awal.
Pada tahapan ini, ikan nila membutuhkan pakan dengan kandungan protein yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan otot dan tulang. Contoh pakannya, pelet berukuran sedang hingga besar yang dirancang khusus untuk fase pertumbuhan ini. 4. Dewasa. Setelah mencapai dewasa, pakan dapat disesuaikan dengan pertimbangan kebutuhan pemeliharaan, reproduksi, dan kesehatan umum ikan nila. Contoh pakannya, pelet dengan formula lengkap yang mencakup semua nutrisi yang dibutuhkan ikan dewasa. Penting untuk memberikan pakan secara teratur dan seimbang sesuai dengan kebutuhan ikan. Jangan memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan perhatikan respon ikan terhadap pakan yang diberikan. Sesuaikan jenis dan jumlah pakan sesuai dengan perkembangan ikan nila agar pertumbuhannya optimal. Kepadatan populasi ikan dalam kolam juga perlu diperhatikan. Jika terlalu banyak ikan dalam satu kolam, sumber daya seperti pakan dan oksigen dapat menjadi terbatas, menyebabkan kompetisi dan menghambat pertumbuhan. Mengatur kepadatan populasi ikan nila dalam kolam adalah kunci untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan yang optimal. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, ukuran kolam. Tentukan ukuran kolam yang sesuai dengan jumlah ikan yang akan dibudidayakan. Semakin besar kolamnya, semakin rendah kepadatan populasi yang dapat diterima. Kedua, sistem filtrasi dan sirkulasi air. Pastikan sistem filtrasi dan sirkulasi air berfungsi dengan baik untuk menjaga kualitas air yang optimal. Ini membantu mengurangi risiko penumpukan limbah ikan yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Ketiga, lakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air seperti pH, suhu, dan kadar amonia. Kualitas yang baik mendukung kepadatan populasi yang lebih tinggi. Keempat, terapkan prinsip keseimbangan biologis dengan mempertimbangkan kapasitas alamiah kolam. Hindari memaksakan terlalu banyak ikan dalam satu kolam yang dapat menyebabkan persaingan sumber daya dan stres. Kelima, jika memungkinkan, pisahkan ikan berdasarkan ukuran. Ikan yang seukuran cenderung memiliki kebutuhan pakan dan ruang lingkup yang serupa, mengurangi persaingan. 6. Perhatikan pertumbuhan ikan secara berkala. Jika pertumbuhan melambat atau terdapat tanda-tanda stres, pertimbangkan mengurangi kepadatan populasi. Ketujuh, lakukan pemeliharaan rutin seperti pembersihan kolam dan penggantian sebagian air untuk menjaga kondisi lingkungan yang baik. Kedelapan, jika memungkinkan, konsultasikan dengan ahli aquaculture atau spesialis ikan nila untuk mendapatkan saran khusus berdasarkan kondisi budidaya Anda. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Anda dapat menciptakan lingkungan yang sesuai untuk kepadatan populasi ikan nila yang sehat dan produktif. Terakhir, penyakit juga dapat menjadi penyebab pertumbuhan lambat. Infeksi parasit atau bakteri dapat merugikan kesehatan ikan dan menghambat pertumbuhan. Lakukan pemantauan kesehatan ikan secara rutin dan segera tanggapi tanda-tanda penyakit. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memantau kesehatan ikan dan segera menanggapi tanda-tanda penyakit. Pertama, observasi visual. Lakukan observasi visual secara rutin terhadap ikan. Perhatikan perubahan perilaku, warna, bentuk tubuh, dan aktivitas makan. Tanda-tanda abnormal dapat menjadi indikasi masalah kesehatan. Kedua, amati apakah ikan terlalu atau terlihat kurang aktif, mengapung di permukaan air, atau bersembunyi di podok kolam. Perubahan drastis dalam perilaku dapat menjadi tanda adanya masalah. Ketiga, pemeriksaan kulit dan sirip ikan untuk memastikan tidak ada lesi, luka, atau perubahan pada warna yang tidak biasa. Infeksi atau parasit seringkali dapat terlihat pada kulit dan sirip. Keempat, perhatikan pola napas ikan. Napas yang cepat, permukaan air yang dikepakkan, atau gerakan insang yang tidak teratur dapat menandakan masalah pernapasan atau penyakit.
Kelima, secara periodik ambil sampel ikan dan periksa di bawah mikroskop untuk memeriksa adanya parasit. Identifikasi parasit sendiri mungkin dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Keenam, rutin analisis kualitas air, termasuk pengukuran pH, suhu, dan kadar amonia. Kualitas air yang buruk dapat menjadi penyebab penyakit dan perbaikan segera diperlukan. Ketujuh, catat semua perubahan yang diamati dan tindakan yang diambil. Ini membantu dalam menentukan pola dan sejarah kesehatan ikan. Kedelapan, jika terdapat tanda-tanda penyakit, isolasi ikan yang terinfeksi. Lakukan perawatan medis jika diperlukan dan periksa faktor penyebab seperti kualitas air dan pakan. Kesembilan, jika tanda-tanda penyakit tidak jelas atau perawatan konvensional tidak berhasil, konsultasikan dengan ahli aquacultur atau dokter hewan ikan untuk mendapatkan bantuan. Dengan pemantauan yang cermat dan tanggapan yang cepat terhadap tanda-tanda penyakit, Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan budidaya ikan dan menjaga populasi ikan tetap sehat. Jadi untuk memastikan pertumbuhan optimal ikan nila, perhatikan kualitas air, suhu, pakan, kepadatan populasi, dan kesehatan ikan secara keseluruhan. Semoga tips ini bermanfaat untuk kesuksesan budidaya ikan nila Anda. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe untuk informasi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.